Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Gimana hari ini? Apakah kalian bergembira semuanya? Alhamdulillah kalau berbahagia. Baik, di sini ada yang berhalangan hadir atau hadir semua atau gimana? Baik, kalau emang hadir semua di dalam pelajaran Bapak ini. Baik, izinkan Bapak untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk ketua kelas memimpin doanya agar belajar kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk ketua kelas memulai memimpin doanya. Baik, kalau sudah berdoa, mari kita mulai pembelajaran. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang cooperative learning dengan metode rotating trio exchange. Nah, siapa di sini yang tahu tentang rotating trio exchange? Coba angkat tangannya. Tidak ada yang tahu? Apa ada yang tahu? Tapi jangan malu-malu, silakan untuk mengungkapkan kata-katanya atau mengungkapkan pendapatnya. Ada yang tahu? Ya sudah, baik. Kalau tidak yang tahu, izinkan Bapak untuk menjelaskan tentang materi rotating trio exchange. Yang pertama, model pembelajaran. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang didiskusikan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Di sini ada 4 rumus ya anak-anak yang penting dalam pembelajaran komparatif. Yang pertama yaitu adanya upaya peserta dalam kelompok. Yang kedua, adanya aturan kelompok. Yang ketiga, adanya upaya belajar setiap anggota kelompok. Dan adanya tujuan yang harus dicapai. Selanjutnya, menurut Mills dalam Agus Suparjo 2010, model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seorang atau sekelompok mencoba bertindak berdasarkan model tersebut. Nah, menurut pendapat Bapak yang Bapak baca nih dari pengertian tersebut, jadi kayak model pembelajarannya itu kayak menggunakan atau meningkatkan sosialisasi siswanya tersebut. Nah, jadi misalnya Bapak nih kayak melatih kejiwaan sosial anak-anak nih. Jadi kayak misalnya Bapak kayak nyuruh kalian ini untuk presentasi di depan atau kayak gimana, atau kayak coba jelaskan materi yang Bapak sudah jelaskan. Nah, itu termasuk nanti lupa, rotating trio exchange. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi Bapak di sini bertugas untuk kayak meningkatkan jiwa kesosialisasian kalian-kalian ini. Nah, gimana caranya? Yaitu tadi dengan cara yang Bapak berikan ke anak-anak semua, kayak ya kayak baca materi di depan, kayak caranya membimbing teman-teman kalian sendiri, mengarahkan teman-teman kalian sendiri. Nah, itu termasuk untuk meningkatkan jiwa sosial kalian-kalian untuk kedepannya. Yang selanjutnya ada pengertian model cooperative learning tipe rotating trio exchange. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pembelajar
Rotating trio action merupakan pembelajaran kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 3 orang yang berpindah searah jarum jam. Nah, ini menurut menurut kayak apa ya, Bapak, para ahli. Nah, ini Isjoni nih mengungkapkan bahwa model comparative learning tipe rotating trio action adalah model pembelajaran di mana dalam suatu kelompok terdiri dari 3 orang siswa yang diberi nomor kosong, 1 dan 2. Satu berpindah searah jarum jam dan nomor 2 sebaliknya berlawanan arah sejarum jam. Sedangkan nomor 0 tetap di tempat. Nah, setiap kelompok diberikan pertanyaan untuk didiskusikan. Setelah itu, kelompok dirotasikan kembali dan terjadi trio yang baru. Dan setiap trio yang baru tersebut diberikan pertanyaan yang baru untuk didiskusikan kembali dengan cara pertanyaan yang diberikan ditambahkan setidaknya tingkat kesulitannya. Jadi kayak gimana ya? Jadi ada 3 orang. Nah, nanti gurunya itu memberi pertanyaan. Nanti memberi pertanyaan kepada siswa ini. Nah, ketika sudah selesai pertanyaan tersebut atau soal tersebut akan diperiksa oleh gurunya, dan ketika sudah, nah gurunya itu akan memberi soal lagi kepada 3 siswa tersebut. Nah, ketika sudah diberikan 3 siswa tersebut, nah siswa tersebut akan mengerjakan soalnya kembali, tapi dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Misalnya, yang pertama tuh sedang, terus yang ketiga mudah, salah, maaf Bapak. Mungkin yang pertama kayak mudah, agak sulit, dan sulit. Nah, seperti itu ringkasannya. Nah, baik untuk yang selanjutnya ini ada pengertiannya lagi. Menurut para ahli lagi nih ya. Dari namanya Silberman. Oke, dalam Silberman. Nih, mengungkapkan bahwa model comparative learning tipe rotating trio action merupakan salah satu model pembelajaran yang efektif bagi siswa untuk berdiskusi tentang berbagai masalah pembelajaran dengan beberapa teman sekelasnya. Dengan adanya pertukaran anak yang dirotasikan akan berjalan dengan mudah jika dilengkapi dengan materi pembelajaran yang mendukung. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model comparative learning tipe rotating trio action adalah salah satu model pembelajaran comparative learning yang menerapkan pembelajaran secara berkelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari atas 3 orang siswa yang akan diputar searah dan berlawan dengan jarum jam sehingga akan membentuk kelompok dan anggota kelompok yang baru. Jadi kayak diputar-putar aja kelompoknya itu, kayak misalnya ada kelompok 1, 2, 3. Nah, jadi itu kayak diputar, orang-orang itu kayak dirombak-rombak gitu. Jadi jika sudah melakukan tersebut, maka nanti akan menemukan kelompok yang mungkin sepemikiran atau sepemahaman ya. Pokoknya kelompok itu harus tetap baru. Nah, oke. Yang selanjutnya ada langkah-langkah model comparative learning tipe rotating trio action. Nah, di sini Bapak akan melihat adapun langkah-langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan model comparative learning tipe rotating trio action menurut Isjoni. Sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan materi belajar yang akan disampaikan oleh guru, materi yang akan didiskusikan. Yang kedua, membentuk kelompok oleh guru secara heterogen yang terdiri dari 3 orang siswa, masing-masing diberi simbol 0, 1, dan 2. Nah, yang ketiga, penyampaian prosedur yang akan dilakukan yaitu rotating trio action dengan cara yang pertama, setelah terbentuk kelompok, guru memberikan bahan diskusi untuk dipecahkan trio tersebut. Nah, yang B ini setelah selesai mengerjakan permasalahan yang didiskusikan kelompok, menyajikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, yang ketiga, selanjutnya berdasarkan waktu, siswa yang mempunyai simbol 1 berpindah secara jarum jam dan simbol yang nomor 2 berlawanan jarum jam, dan sedangkan yang 0 itu tetap di tempatnya. Nah, yang berikutnya, guru memberikan pertanyaan baru atau bahkan diskusi baru untuk didiskusikan oleh trio tersebut.
Nah, yang selanjutnya penyajian hasil diskusi oleh kelompok. Yang selanjutnya setelah perputaran kelompok kembali terjadi yakni siswa dengan simbol 1 dan 2 kembali bertukar tempat lagi. Nah, setelah itu bahan diskusi berupa LKS kembali dibagikan untuk dikerjakan oleh kelompok siswa. Yang terakhir, penyajian hasil diskusi kelompok oleh siswa. Nah, itu tadi dari langkah-langkah penyiapan prosedur yang akan dilakukan oleh guru-guru dalam ingin namanya tuh Bapak jadi lupa kan. Jadi Jadi ingin kayak ingin mempraktekkan metode atau tipe rotating through action ini tuh tadi langkah-langkahnya. Silakan untuk anak yang ingin menyatat langkah-langkahnya silakan. Ini Bapak ini dulu. Bapak perjelas. Silakan untuk anak-anak untuk menyatat. Baik, anak-anak, Bapak akan melanjutkan materinya. Kan tadi udah Bapak kasih untuk beberapa menit untuk menyatat tadi langkah-langkah dalam melakukan praktek rotating trio exchange ini. Oke. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau seperti apa? Jika ada yang masih bingung atau misalnya kurang mudeng atau gimana, silakan ditanyakan ke Bapak. Pokoknya Bapak gak mau tahu atau tidak mau siswa Bapak ini yang Bapak aja tuh tidak ngerti atau ngomong-ngomong doang di kelasnya. Ngerti kan, anak-anak? Jadi silakan kalau emangnya kalian gak ngerti atau kurang mudeng atau kurang dengar atau kurang paham atau bahasa Bapak ketinggian atau gimana, silakan diungkapkan. Nanti Bapak bisa mengulang materi yang tadi Bapak bacakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan atau tidak, atau Bapak lanjut kalau tidak ada yang bertanya. Silakan. Baik, tidak ada yang nanya. Ini semuanya diam, tidak ada yang nanya. Baik, Bapak anggap semua paham ya. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan tentang kelebihan dan kekurangan model comparative learning tipe rotating trio exchange. Model pembelajaran comparative learning tipe rotating trio exchange memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini anak-anakku sekalian ada kelebihannya. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pandangan dan pengalaman yang diperoleh siswa secara bekerja sama. Yang kedua, melatih siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan mengemukakan pendapat. Nah, yang ketiga, memiliki motivasi tinggi karena mendapat dorongan teman sekelompok. Nah, yang keempat, dengan adanya pembaruan anggota dalam setiap kelompok, setelah diskusi selesai, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir lebih baik atau jiwa sosialnya itu ntar lama-lama kebangun. Nah, jadi misalnya satu kelompok nih kayak kalian tuh mainnya tuh dengan kelompok-kelompok itu doang nih. Kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pas pembelajaran kelompok itu dibuat nanti itu tuh akan dirombak. Jadi kalian akan saling bersosialisasi atau saling mengobrol. Nah, di situ kalian akan mendapat pengalaman baru. Baik, kelebihan yang selanjutnya yang kelima, siswa tidak merasa bosan karena dalam setiap diskusi mereka selalu dirotasikan sehingga menemukan teman diskusi yang selalu baru. Nah, jadi siswa tidak akan merasa bosan lah karena jadi kan per soal selesai akan dirombak kan. Jadi itu yang tidak akan membuat siswa bosan. Nah, yang selanjutnya ini ada kelemahannya dalam model comparative learning tipe rotating trio exchange. Nah, yang pertama, dalam setiap pembelajaran yang menggunakan model comparative learning trio exchange, guru harus mempersiapkan pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Nah, misalnya gurunya tidak sungguh-sungguh atau kayak
sekedar kayak apa eh memenuhi sesuai yang di RPS saja tuh. Itu tidak akan bisa karena di sini harus menjalankan tipe rotating direct action ini secara sungguh-sungguh. Nah, baik yang selanjutnya yang kedua, saat diskusi berlangsung terkadang didominasi oleh seseorang dalam setiap kelompok. Nah, jadi pasti setiap kelompok itu ada orang yang mendominasi di kelompok tersebut. Nah, itu kelemahan. Nah, jadi ini kadang yang jarang ngobrol akan ketutup dengan yang sering mengobrol. Nah, jadi di sini kekurangannya. Jadi yang nanti yang kurang ngobrol ini nih jadi kayak ya udah deh, dia udah ngejawab ini. Nah, di situ jadi kekurangannya. Jadi kayak jiwa sosialnya itu tidak menumbuh gitu. Nah, ketutup oleh yang sering berbicara ini, yang aktif dalam berbicara. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, lebih baik diterapkan pada jumlah siswa berkelipatan 3, namun tidak menutup kemungkinan diterapkan pada jumlah siswa yang tidak berkelipatan 3. Nah, berarti uh, harus berkelipatan 3 ya, tapi tidak memungkinkan juga, nggak apa-apa lebih dari 3, tapi harus ada syarat-syarat tertentunya. Mau Nah, mungkin yang selanjutnya nomor 4, memerlukan waktu yang banyak dalam pelaksanaannya karena setiap kelompok harus dirotasikan sehingga selalu membentuk kelompok baru. Nah, jadi ini nih tidak jadi ini tidak membutuhkan waktu cepat, ini membutuhkannya waktu lama. Oke. Jadi pelaksanaan tersebut tuh tidak bisa secara terburu-buru, jadi harus tuh secara cepat, bukan terburu-buru, harus secara lama. Maaf Bapak, salah ngomong tadi. Jadi harus secara lama atau step by step. Jadi nggak bisa tuh secara cepet-cepet kayak gimana ya? Contohnya tuh kayak misalnya pertanyaan ini misalnya udah selesai terus rolling semuanya rolling. Nah, itu nggak bisa. Jadi kayak misalnya setiap kelompok setiap ingin di rolling tuh harus ditanyakan dulu ini mengerti atau tidak. Begitu ya anak-anak. Silakan ada yang mau ingin menyetat kelebihan dan kekurangan. Ini Bapak share screen di sini. Ini Bapak udah mulai dari kelebihannya. Baik, silakan yang ingin menyatat. Baik, anak-anak, gimana tadi kan sudah Bapak kasih untuk menyatat tentang kelebihan dan kekurangan rotating direct exchange. Sudah pada nyatat semuanya atau belum? Silakan. Bapak harap untuk menyatat semua ya, karena nanti ketika ujian atau UAS, UTS atau segala atau yang lain ini akan keluar, rata-rata akan keluar tentang materi ini. Nah, di sini Bapak akan melanjutkan tentang model pembelajaran konvensional. Udah ada yang pernah mendengar tentang model pembelajaran konvensional di sini? Silakan. Atau yang pernah dengar atau gimana? Silakan. Untuk kayak nggak apa-apa, ada salahnya nanti Bapak benarkan di sini. Kalau ada yang tahu tentang model pembelajaran konvensional. Ini kalau ada yang tahu sih Bapak kasih hadiah ya. Hadiahnya ya nggak berat, paling coki-coki doang. Soalnya Bapak punya banyak di rumah. Nggak dimakan. Maksudnya nggak dimakan, Bapak suka tapi kayak nggak suka keseringan makan aja. Karena kayak gak bagus gitu makan coki-coki kebanyakan, kayak sehari bisa habis satu kotak tuh kayak Bapak takut deh gigi Bapak sakit. Ya udah kita lanjut ke topiknya ini nih. Ada nggak yang pernah dengar model belajar konvensional? Ada nggak anak-anak? Tidak ada? Baik, Bapak jelaskan ya. Pembelajaran pada dasar merupakan proses penambahan informasi serta kemampuan. Pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang masih digunakan oleh kebanyakan guru. Dalam pembelajaran konvensional, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan cenderung terpusat pada guru dalam merancang dan mengimplementasikan program pembelajaran sehingga para guru sangat dominan dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dengan metode ini
monoton karena di sini siswa hanya sebagai pendengar dan penerima informasi yang apa yang disampaikan, istilah yang disampaikan oleh guru. Nah, di sini ada menurut para ahli, menurut Hamdani, metode ceramah berbentuk penjelasan konsep, prinsip, dan fakta yang ditutup dengan tanya jawab antar guru dan siswa. Nah, metode ceramah dapat dilakukan oleh guru dalam situasi berikut nih. Yang pertama, untuk memberikan pengarahan petunjuk dari awal pembelajaran. Yang kedua, waktu terbatas, sedangkan materi untuk informasi banyak yang akan disampaikan. Yang ketiga, lembaga pendidikan sedikit memiliki staf pengajar, sedangkan jumlah siswa banyak. Nah, yang selanjutnya, dalam metode pembelajaran konvensional, proses pembelajaran hanya berpusat pada guru, di mana guru tidak melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Siswa hanya menjadi pendengar saja sampai guru selesai menjelaskan semua materi. Sehingga dengan menerapkan metode pembelajaran konvensional ini, siswa lebih pasif dalam proses pembelajaran dan hanya menggunakan sajian materi yang akan disampaikan oleh guru. Nah, perbedaan model pembelajaran rotating through action dan model pembelajaran konvensional. Nah, di sini perbedaannya, pembelajaran rotating through action dengan metode pembelajaran konvensional dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Dalam metode pembelajaran konvensional guru mendominasi pembelajaran sehingga siswa hanya menerima informasi dari guru saja dan siswa bersifat pasif. Sedangkan mode pembelajaran rotating through action ini menekankan agar siswa lebih aktif untuk berdiskusi tentang berbagai masalah pembelajaran dengan beberapa teman sekelasnya. Nah, itu perbedaannya teman-teman sekalian atau anak-anakku. Kan kita kayak orang muda aja teman-teman sekalian kan. Nah, jadi sampai sini bisa Bapak jelaskan tentang rotating through action ini. Pokoknya untuk mengaktifkan jiwa sosial pada anak atau pada siswa. Jadi misalnya nih kalian, untuk para kalian yang introvert nih kan, pokoknya jangan jadi introvert nih menurut Bapak. Kenapa sih hidup tuh nggak diasikin aja? Kayak hidup tuh harus kayak kayak bersosialisasi, itu kayaknya lebih asik ya. Ini untuk bukannya Bapak memaksa untuk kalian jadi seperti ini, tapi Bapak menyarankan ya. Tapi kita balik lagi ke sifat masing-masing. Kan ada yang misalnya takut untuk mengenal orang baru atau kayak nggak mau berinteraksi dengan orang. Nah, itu juga Bapak tidak memaksakan untuk kayak gitu. Tapi alangkah baiknya kita coba deh kayak berpikir tuh kayak berkomunikasi orang tuh nggak seburuk yang kita pikirkan. Nah, jadi kalau misalnya kalian tuh kayak butuh teman cerita atau kayak misalnya kalian kayak mencari informasi kayak misalnya apa game yang asik tuh apa sih? Nah, kalian kan bisa tanya ke teman kalian atau kayak gimana aja. Nah, di situ kayak untuk kalian mendapatkan informasi yang kalian tidak tahu. Nah, jadi seperti itu. Coba deh kalian coba-coba tuh jiwa sosialnya tuh coba dinaikin. Bapak menerangkan seperti ini kayak misalnya agar kalian juga tidak maksud Bapak agar kalian tuh tidak Bapak jadi lupa sih itu nama kata-katanya. Agar kalian tuh tidak nanti ketika lanjut ke jenjang berikutnya itu kalian tuh tidak kaget karena jiwa sosial itu kayak terpakai itu nanti di jenjang berikut tuh lebih dominan dari hal-hal yang lain. Kayak misalnya jiwa sosial itu kayak terpakai kayak 60% atau kayak 50%. Nah, itu kayak jiwa sosial kalian tuh kayak nanti dipakai atau penting. Jadi misalnya nanti kalian atau kerja nanti pas interview atau kayak gimana juga pasti ntar kan kalian harus mengobrol kayak menceritakan pengalaman kerja atau pengalaman skill atau skill kamu gimana kayak gimana kan. Jadi itu sangat misalnya agar kalian juga tidak maksud Bapak agar kalian tuh tidak Bapak jadi lupa sih itu nama kata-katanya. Agar kalian tuh tidak nanti ketika lanjut ke jenjang berikutnya itu kalian tuh tidak kaget karena jiwa sosial itu
kayak terpakai itu nanti di jenjang berikut tuh, lebih dominan dari hal-hal yang lain. Kayak misalnya jiwa sosial itu kayak terpakai kayak 60% atau kayak 50%. Nah, itu kayak jiwa sosial kalian tuh kayak nanti di apa, dipakai atau penting. Jadi misalnya nanti kalian atau kerja nanti pas interview atau kayak gimana, juga pasti ntar kan kalian harus mengobrol kayak menceritakan pengalaman kerja atau pengalaman skill apa atau skill kamu gimana, kayak gimana kan. Jadi itu sangat eh, berguna untuk ke jenjang berikutnya. Oke. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan atau yang ada yang kurang paham? Kalau ada yang kurang paham silakan di materi mana, di bagian mana, silakan bilang saja ke Bapak. Nanti Bapak akan ulang atau gimana, terserah kalian. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu sama Bapak, kayak ya udahlah, ngobrol aja. Baik, ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau eh, tidak ada yang menanya, Bapak tutup, tapi ada tugas dari Bapak. Nah, tugas. Silahkan cari apa ya? Tentang silakan cari. Nah, silakan kalian kayak buat hayalan tentang praktek rotating through exchange ini. Oke. Okay? Kalian buat hayalan kayak gimana sih kalau kalian jadi ini prakteknya tuh kayak gimana nih. Nah, silakan. Oke, okay? Ngerti kan semuanya? Baik, kalau ngerti. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya dari Bapak diri sendiri. Baik, kita tutup kelas ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan kifatul majlis dan alhamdulillah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih anak-anak atas pengertiannya, atas kondusif di dalam kelasnya. Pas pembelajaran Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian. Mohon maaf ya kalau jika Bapak banyak kurangnya kepada kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.